Jadi bisa jadi riba itu tambahannya tidak mesti uang. Pinjam dong uang 100.000. Boleh aku pinjamin, tapi pijit-pijit aku dulu. Maka mijit-mijitnya itu riba. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Nah, makasih ya udah hadir di sini. Ngomong-ngomong, anak-anakku udah ada cita-cita nggak? Kalau besar mau jadi apa? Ayo, penulis. Jadi orang kaya. Kalau ngomong-ngomong orang kaya, tunggu dulu. Ada yang mau nanya? Ustadz. Ayo. Nama saya Abror, saya dari Medan. Saya mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Jadi gini Ustadz, saya minjem uang teman saya 100.000. Masa minta dibalikin 120, itu kira-kira gimana ya Ustadz? Baik, berbicara tentang tambahan daripada pinjaman. Sekali lagi, riba itu adalah tambahan dari ketika transaksi utang piutang atau jual beli. Jadi bisa jadi riba itu tambahannya tidak mesti uang. Pinjam dong uang 100.000. Tapi boleh aku pinjamin, tapi pijit-pijit aku dulu. Maka mijit-mijitnya itu riba. Pinjam dong uangnya 100.000, tapi beliin aku dulu permen. Tuh, atau sapu dulu rumahku. Maka menyapu rumah itu termasuk riba. Jadi segala macam tambahan dari transaksi itu halalul bai'u wa harramar riba. Jual beli itu halal. Tapi yang haram itu adalah riba. Apalagi riba tadi? Tambahannya. Tapi tunggu dulu. Tapi kalau dengan sukarela dia memberi, aman-aman aja. Tapi tidak ada pembicaraan sebelumnya ya. Kalau tadi jatuhnya riba. Pinjam dulu uangmu, tapi balikin 120 ya. Maka 20-nya itu adalah ribanya. Nah, tapi ada namanya dalam Islam mudharabah, bagi hasil. Itu boleh aja kalau bagi hasil. Misalkan uang 100.000 itu dia kelola. Ternyata ada setelah dikelola menghasilkan 140. Maka 140 itu dikembalikan 120. Dia ambil 20-nya, 120-nya dikembalikan. Apakah itu riba? Tidak. Tapi itu adalah namanya bagi hasil. Inilah orang-orang cerdas inilah yang bagus mengelola keuangan. Kepada orang-orang yang meminjamkan itu. Sebenarnya dalam Islam itu rahmat. Bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, persoalan kehidupan muamalah ini. Kan dalam Islam kan ada namanya muamalah. Karena pinjam meminjam itu hukumnya boleh. Bahkan bisa jadi wajib kalau orang butuh banget. Karena kalau dia tidak pinjam, membahayakan kehidupannya. Bisa mati atau bisa putus sekolahnya. Kalau memang pinjam itu sangat penting, urgent, sesuatu primer yang dibutuhkan untuk meminjam, itu nggak ada masalah. Justru berpahala. Ingat ya, sedekah dengan meminjamkan uang itu 1:18. 18 kali pahalanya orang yang meminjamkan uang dibanding orang bersedekah. Bahkan meminjamkan uang itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Kenapa bisa? Karena orang minjem itu pasti butuh. Berarti ada unsur tolong di situ, menolongnya itu. Maka pinjam dong uangmu, ayo bantu. Kalau perlu sebelum orang minjem kita udah kasih duluan. Ini kayaknya butuh uang. Kasih aja dia dulu. Makanya dalam surah At-Taubah 8 golongan orang yang tergolong mendapatkan zakat, pembagian zakat adalah orang yang tergantung utang. Fakir, miskin, amil fisabilillah, orang tergantung utang, budak. Kan? Itu sabilillah. Mohon maaf, jadi termasuk orang yang membutuhkan mendapatkan kemuliaan ketika kita memberikan pinjaman. Cuman ketika orang menambah tambahan daripada apa yang dia pinjamkan dengan unsur untuk menyulitkan, bukan malah membantu, tapi membebani orang yang berutang. Bukankah orang berutang itu adalah orang yang butuh? Kenapa engkau mempersulit dia dengan yang itu lagi susah, apalagi tambahannya? Ini juga nih kepada orang-orang suka berutang. Jangan meminjam sesuatu yang hanya sekedar kemewahan. Pinjam uang,
terus dia posting dia lagi kemana, makan di mana. Sakit hati kita itu. Nah, sama juga supaya tidak sakit hati, sebaiknya orang yang meminjamkan uang itu sebaiknya kelebihan daripada uang kita. Jangan uang pokok kita. Jangan uang pokok kita. Kenapa? Kalau kelebihan kita memberikan, kalau dia tidak bayar kita tidak sakit hati. Karena kelebihan kan? Kelebihan. Kalau saya sih lebih cenderung kalau kita bantulah orang. Niatnya membantu, niatnya menolong. Bukan niatnya menjebak dengan adanya tambahan. Apalagi memanfaatkan di atas penderitaan kekurangan orang. Makanya ayo kita jadikan muamalah ini jadi suatu kebaikan, bukan menambah beban. Jadikan pinjam meminjam, utang piutang, tolong menolong ini sesuatu yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala yang bergerak, yang berusaha, Allah berikan rezeki padanya. Ya Allah, Allahumma Nabi alalika narami koi fadlika amman siwaka. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, mudah, lagi berberkah. Ya Allah, janganlah jadikan tangan kami tangan-tangan yang meminta selain daripadamu. Ya Allah, cukupkanlah atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami tidak berharap rezeki dari selain daripadamu. Ya Allah, ajarakallahu bima ataita wa ajarakallahu bima abaqaita wa ajarakallahu laka tahurra. Atas apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya, berikanlah pahala ya Allah. Dan atas apapun yang tertinggal dari harta yang dikeluarkannya, berikanlah keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Hartanya jadi berkah, menjadi mulia, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Berjumpa lagi dengan saya Chef Muto di Kreasi Resep CDA. Kita akan blender bawang putih dan kemiri. Hasilnya seperti ini. Masukkan ke air yang sudah mendidih. Kita masukin CDA Fish Dumpling Chicken. Kita langsung masukkan kaldu bubuk, penyedap, garam, lada, sos tomat, kecap manis, saus sambal, cuka, sawi hijau, bawang goreng. CDA Fish Dumpling Chicken kuah bakso. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.